2030 semua sudah sekolah Alkitab. Oh, haleluya. Ya, nomor 1 Budi Ini tuh. buatan Om Dolphy Iya. nih. Om lagi tunggu-tunggu Budi ini loh. Om, kemarin udah ke sana, udah ambil formulir, cuman Iya. Om sudah dengar sampai Ali bilang, wah ini luar biasa itu. Kita hanya jalan-jalan Om ke sana Om. ya Om, baru jalan-jalan, besok baru terpanggil Om. Biasanya gitu, kalau sudah pernah masuk di kompleks SAB, satu saat dia kembali lagi. Ya, saya gitu. Kembali Jadi penghuni. nganterin Linda Om. Ngajar di sana. Kamu itu, kita mah nggak usah dianterin, udah tahu jalan ke sana. Itu Om, evangelis Yeremia tuh yang Ya, harus ke sana tuh Om. mesti. Harus ngajar di sana tuh Om. Saya bilang masa cuma Languan, GPDI Languan yang hampir 95% jadi siswa sekolah Alkitab, masa Ketapang enggak? Oh. 2030 Ketapang semua sudah masuk. Yang dedengkotnya dulu. Dedengkotnya. Berarti Bapak Niko dulu, Bapak Yeremia dulu gitu ya. Biasa yang nunjuk-nunjuk itu duluan ya Om. Iya, biasanya gitu. Saya cuma ngomong dong. Ketuanya dulu, ketua Emmaus. Emmaus jadi teladan dulu. Iya. Enggak, kita di Ketapang aja Bang. Saya Om, kalau saya berdiri di depan SAB, bagaimana itu Om? Waktu itu belum masuk halaman saya. Cuma lewat. Itu namanya tinggal melangkah satu langkah. Oh iya betul. Begitu ya Om ya. Iya. Ya, Dari halaman masuk ke rumah kan dekat ya Om, tinggal selangkah aja ya. Tapi belum masuk ke ini dong, apa itu, aduh saya jadi lupa. Yang kemah Israel. Oh, tempat suci baru tempat maha suci. Halaman aja belum. Loh, kalau jemaat Ketapang itu saya bilang sudah masuk semua di tempat suci. Oh, haleluya. Nah, muridnya Guru Gamaliel kok. Kita kan suka bilang Om Hani itu Gamalielnya Pantai Kosta. Doa Om supaya ini kita punya ketua Emmaus tahun depan dia mau ngambil langkah ke sana. Tidak ada yang mustahil loh, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Lihat aja Yonatan sama istrinya itu. Saya tidak sangka, kaget saya lihat. Oh, luar biasa itu Om. Iya. Kalau mereka berdua memang benar-benar panggilan benar-benar tuh Om. Om, kalau ngomongin orang paling pinter Om. paling pinter itu Om. Om, tugasin Om si Linda untuk ngajar Om. Om, si Linda ngajarnya eskatologi Om. Pasti orang yang sudah pernah ke sana. Iya. Pasti satu saat akan jadi. Eskatologi Om. Ya, satu saat bisa itu. Apalagi saya kan bilang murid Ketapang itu muridnya Gamaliel semua itu. Gamaliel. Ya, tapi senang kemarin lihat Om Hani, senang sekali dia hadir. Iya, puji Tuhan beliau bisa hadir ya. Iya. Saya bilang sama Esi, kalau Papa ndak hadir kurang greget. Ya. Memang fisik beliau memang agak menurun Om. Ya, kelihatan ya, sebab memang sejak Tante tidak ada, saya lihat Om agak turun. Iya, betul. Tapi semangatnya masih. Semangatnya, kalau ngomong Pantai Kosta, nah Om itu betul. Ingat banget tuh Om. Semangat luar biasa itu. Ya. Harus dicontoh itu. Betul. Ya. Nah, ini sudah mau mulai ya? Ya, 3 menit lagi Om. Ya. Kita tepat waktu 3 menit.
Sandra. Malam Bro Niko. Malam. Sandra. Malam Pak Budi. Malam Pak Salam Erik. semuanya. Malam. Malam semuanya. Pak Sumi. Malam semua. Pak Malam Depok. Timothy. Malam Pak Malam Adi. Koer. Bu Sisi. Malam. Pak Titus. Titus, Bu Sandra. Sandra. Ya. Malam. Arif, Hartini. Kosumi. Malam. Sandra. Om Tommy. Malam Titus. Ayu. Bowo. Tia. Saya hadir. Santai Chiming. Tapi Absen. kenapa enggak nongolin videonya ya semuanya pada Debbie itu, Ediliu. Malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Om Delvi. Ya, selamat malam. Ya, 1 menit lagi mulai. Acaranya mantap Om. Ya, puji Tuhan. Ya, siapa dulu dong Semuanya, ketua panitianya? Ah, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau saya jongos. Jong. Luar biasa. Tapi memang ketua apa-apa juga kan ketua panitia lah Om. Ya, karena ada tim yang bagus. Ya, tim yang bagus. Nah, Di Om dalamnya ada Hesi di dalamnya tuh, sutradara dia itu. sutradara. Ya, puji Tuhan. 1 menit lagi ya Cibetsi. Papa. Papa ngapain? Kembalinya Dewi. Aja nggak apa-apa sama. Oke, Cibetsi silakan. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat Malam. kita bertemu dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Ada Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh lagi ibadah meskipun hanya melalui Zoom. Kita boleh merasakan hadirat Allah. Kita undang Roh Kudus boleh ada di ibadah ini. Kita yakin kalau kita dengan sukacita, kita yakin kuasa Allah akan hadir di ibadah Zoom kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita ingin menyembah Tuhan karena kita tahu hanya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Biarlah hati kita, mulut kita selalu ada pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu baik buat kita semua. Puji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Sekolah Pengharapanku. Haleluya, haleluya. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Yesus, Kaulah pengharapan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan, Engkaulah yang menjadi pengharapan dalam hidup ini. Kami tahu hari-hari yang penuh dengan kesusahan, hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Tapi kami yakin kami sebagai anak-anak Tuhan, kami memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Biarlah dalam hati kami, dalam mulut kami senantiasa ada ucapan syukur, ucapan pujian, terima kasih kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Biar kita mau senantiasa bersyukur. Malam hari ini kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Sebelum kita ibadah kita dimulai, kita yakin Allah ada di tempat semua, di hati-hati kita terlebihnya. Kita yakin Roh Kudus-Mu boleh bekerja ya Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami yakin kuasa-Mu boleh bekerja di ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin hanya ada kuasa Roh Kudus boleh bekerja. Kami boleh dikuatkan, kami boleh ada pemulihan dalam kehidupan kami. Ibadah yang penuh dengan berkat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin kami akan mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara merasa sukacita malam hari ini? Iya. Kita yakin kita boleh bersyukur. Kita boleh ingin senantiasa memuji Tuhan. Karena kita tahu kekuatan kita hanya di dalam pujian. Kita boleh kuat karena kita selalu mengucap syukur dan senantiasa ada pujian dalam kehidupan kita. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatan kita dalam menghadapi semua. Bersama Yesus kita dapat lakukan semua perkara. Amin. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hati.
bersama di hati, ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku, amin. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku, amin. Dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua, bersama dia hati, ku takkan goyah, amin. Yesus kekuatan hidupku, Yesus hapuskan setiap tetesan air mata, Yesus hapuskan tetesan air mata, Yesus sembuhkan semua luka hatiku, bersama dia hati, ku tak akan goyah. Yesus kekuatan sekali lagi, Yesus kekuatanku, amin. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua, bersama dia hati, ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatan hidupku, sekali lagi, Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatan hidupku, haleluya, amin. Kita yakin Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita yakin kita dapat kuat karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada kekuatan api Pantekosta itu boleh menyala dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan membuat kita tetap kuat dan maju terus di dalam Tuhan. Kekuatan Pantekosta, haleluya, kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya, amin. Api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Sekali lagi, api Pantekosta ku punya, ku biarkan
Biarlah api Pantekosta itu selalu berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Biarlah kita jangan sampai kendor, kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Kita tetap kuat karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya beri kesempatan untuk siapa yang mau menyaksikan cinta Tuhan, siapa yang mau bersaksi. Mari. Tolong angkat tangan siapa yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Cintanya Tuhan, saya beri kesempatan. Belum ada. Siapa yang mau bersaksi? Yang ulang tahun kayaknya nih hari. Ruti ya. Ada yang sambil menunggu, mungkin ada yang menyaksikan cinta Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Kalau ada Yesus bersama kita, kita dapat lalui semua. Puji Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin, puji Tuhan. Siapa yang mau menyaksikan cinta Tuhan? Ruti ya. Happy birthday ya buat Ruth. Haleluya. Haleluya. Terima kasih teman-teman. Ada yang ingin saya saksikan. Sebenarnya sudah lama ini saya ingin saksikan di Emmaus. Cuman kok ada keraguan gitu ya. Takutnya nggak bermutu. Saya kerja di Cikini itu sudah 15 tahun. Saya bekerja di Cikini. Pada pertengahan Oktober itu tiba-tiba saya dipanggil oleh atasan. Terus saat itu juga saya disuruh rapikan barang-barang pribadi saya dan dirumahkan. Terus terang saya syok, saya seperti maling, nggak tahu salahnya apa. Tiba-tiba dia bilang saya akan dimutasi ke suatu perusahaan yang lain, tapi belum tahu perusahaan itu di mana. 2 hari saya merapikan barang saya pribadi merapikan barang-barang saya, terus saya di rumah, stay di rumah dengan tidak ada kejelasan sama sekali apakah saya masih menerima gaji atau tidak. Karena pada saat dipanggil itu saya cuma bilang gini, Pak, Bapak manggil saya tapi HRD nggak tahu. Kalau 5 hari berturut-turut saya tidak masuk, peraturan pemerintah menganggap saya mengundurkan diri secara sukarela. Akhirnya saya paksa atasan saya itu untuk menghubungi HRD saya dan HRD saya mengeluarkan surat kalau saya masih digaji gitu kan, masih mendapat upah. Terus terang saya nangis, pada saat itu saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya sudah nggak punya suami. Ada anak yang harus saya nafkahi.
gitu kan. Sampai di rumah masalah juga nggak cukup sampai di situ. Anak saya handphonenya rusak gitu kan. Sedangkan sekolah harus sekolah online gitu kan. Tapi pada saat itu saya nggak cerita sama siapapun. Cuman karena waktu itu kan masih COVID, masih ini ya. Saya tiap hari diantar jemput sama koko saya. Terus koko saya marah karena saya diperlakukan seperti itu. Dia bilang, kamu bagian keuangan, kamu tahu rahasia perusahaan, kamu lawan, kata dia gitu kan. Terus kalau saya lawan, apa bedanya saya sama perusahaan yang memperlakukan karyawan seenak-enaknya? Saya cuma berdoa sama Tuhan. Terus saat itu saya tiap pagi juga selalu dengarkan doa pagi dari Tante Lili Raharjo kan. Beberapa firman Tuhannya menguatkan saya seperti jangan berharap pada Mesir gitu kan. Karena bukan Mesir yang memberi kekuatan buat kamu, bukan Mesir yang memberi berkat buat kamu. Pada saat itu memang ya galau juga ya. Saya nggak tahu harus berbuat apa gitu kan. Akhir Oktober saya masih menerima upah. Tapi kan saya nggak mungkin setiap hari di rumah tidak melakukan apa-apa dalam hitungan hari, menit, detik gitu kan. Saya nggak ngapa-ngapain juga saya nggak mungkin gitu kan. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya karena pengharapan saya cuma dari Tuhan gitu kan. Tapi memang berkat Tuhan itu ada saja gitu kan. Kayak handphone anak saya rusak, saya nggak pernah cerita sama siapapun gitu kan. Saya tiba-tiba gurunya telepon, saya disuruh ke sekolahan untuk ambil handphone gitu kan buat anak saya. Terus terang pada saat saya ditelepon sama guru anak saya itu, saya sampai nangis gitu kan. Karena terus terang saya nggak pernah minta-minta. Sekalipun saya dalam kesusahan, sekalipun saya nggak pernah cerita sama orang. Saya cuma cerita sama Tuhan. Tuhan yang tolong saya gitu kan. Saya dapat handphone buat anak saya. Gaji saya masih berjalan. Di November itu saya bantuin teman saya juga gitu kan. Jadi berkat Tuhan malah 2 kali ganda gitu buat saya. Yang saya rasakan benar-benar itu saya rasakan gitu kan. Di November itu saya ditawarin kerja juga sama atasan saya yang lama. Mau nggak kamu bantuin saya? Tapi waktu saya terima telepon itu, sampai saya benar-benar masuk ke tempat yang baru sekarang ini, itu juga nggak gampang. Nggak, karena saya kenal sama atasan saya yang sekarang ini, oke, langsung tanda tangan, langsung masuk, itu juga butuh proses. Dari nunggunya, panggilannya, interviewnya, itu sampai saya udah hopeless gitu kan. Saya cuman doa puasa gitu. Tuhan, kalau emang ini kerjaan buat saya, Tuhan tolong. Karena saya cuman cerita itu terus terang itu juga keluarga Suprapto yang saya ceritakan, karena saya sama keluarga Suprapto juga deket kan. Tante Rita itu yang menguatkan saya, telepon saya gitu kan. Paling memang ada beberapa teman yang tahu kalau saya nggak ada kerjaan. Itu juga bukan karena saya tiba-tiba telepon orang tersebut untuk minta kerjaan atau apa. Cuman dia tanya, lo lagi ngapain? Oh, saya lagi di rumah. Kok bisa gitu kan? Baru saya cerita kalau untuk cerita-cerita saya nggak ada kerjaan, nganggur, bla bla bla. Sampai saat ini saya nggak cerita. Jadi benar-benar pengharapan saya itu cuma dari Tuhan. Ya itu firman Tuhan dari Tante Lili menguatkan saya, dari keluarga Suprapto juga menguatkan saya. Sampai akhirnya akhir Desember itu saya baru tanda tangan surat kerja di tempat yang baru sekarang. Sekarang saya udah 3 bulan, masuk 4 bulan. Dan kerjaan yang sekarang ini memang mungkin gajinya tidak sebesar yang lama.
tapi saya full WFH, hanya sekali-sekali datang ke kantor. Tapi di tempat lama juga saya masih bertahan, saya tidak mau resign sebelum mereka mengeluarkan saya. Jadi ya itu berkat Tuhan 2 kali ganda. Saya dapat dari kantor lama, dapat juga dari kantor baru. Itu sih kesaksian saya. Memang semua orang bilang enak dong, dapat gajinya 2 kali gitu kan. Tapi mereka nggak tahu di minggu-minggu pertama, di awal-awal pertama Oktober itu, saya tiap hari nangis. Tuhan, bagaimana saya harus menghidupkan 2 anak saya? Bentar lagi anak saya mau kuliah. Tahun depan dia harus kuliah gitu kan. Yang satu masuk SMA. Benar-benar berat. Apa yang saya dapat sekarang itu mungkin itu Tuhan yang jawab atas doa-doa saya selama ini. Selama Oktober itu saya benar-benar cuma berserah sama Tuhan, cuma cerita sama Tuhan, karena saya pikir kalau saya cerita sama manusia bisa apa? Tapi kalau saya cerita sama yang punya segalanya, pasti Tuhan akan jawab. Terima kasih, itu kesaksian saya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur ya buat Ruth, Tuhan sudah tolong dalam kehidupannya. Kita yakin kita anak-anak Tuhan yang berharap pada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan dalam segala apapun. Puji Tuhan, karena waktu berjalan terus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan yang akan memberi kekuatan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Allah malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan yang selalu menopangku. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, amin, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, aku tak
menanti-nantikan Tuhan tidak akan menjadi lelah, karena kita tahu kita boleh terbang naik tinggi seperti Raja Wali yang mengepakkan sayapnya. Kita memiliki sayap burung nasar, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Itu yang memampukan kita untuk naik terbang tinggi mengatasi badai hidup apapun. Kita yakin kita punya Tuhan menjadi pertolongan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Kita tahu kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Yesus. Yesuslah menjadi kekuatan dan penghiburan dalam hidup kita. Biar kita mau senantiasa tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan yang menjadikan hidup kita kemenangan-kemenangan yang Engkau Tuhan siapkan buat kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah mendengarkan perbuatan-Mu atas kesaksian yang kami dengar malam ini. Engkau tahu kebutuhan setiap anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas. Walaupun kami dibatasi oleh ruang dan waktu saat ini Tuhan, tapi kami tidak Tuhan patah semangat untuk memuji, menyembah Engkau dalam sukacita di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan dari tempat yang jauh. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Dolfi Mema Tuhan dari Bali. Urapi dia dari tempat yang maha tinggi. Kami ingin mendapatkan sukacita lewat firman Tuhan daripada-Mu. Kekuatan menghadapi pandemi, menghadapi masalah apapun Tuhan yang kami alami. Kami tetap Tuhan mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Walaupun kami hanya lewat Zoom meeting. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang maha kuasa, sumber segala berkat. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Kami bangga kami punya Yesus yang tidak mati. Tetapi dia bangkit dan hidup, bahkan sekarang berada di dalam surga. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Pendeta Dolfi untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Ya, selamat malam semua. Dan juga selamat Hari Paskah, sebab kita masih dalam suasana Paskah. Juga saya bersyukur kepada Tuhan sebab saya dipercayakan untuk membawakan renungan pada malam hari ini untuk grup Emmaus GPDI Ketapang. Dan saya bangga sebab persis bersamaan dengan Hari Paskah.
Namun saya tidak akan bicara lagi tentang Paskah pada malam hari ini. Saya tergerak untuk membacakan bersama dengan kita 1 Petrus pasal 4 ayat 12. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Kita baca di sana ayat yang berbunyi seperti begini. Kesudahan segala sesuatu, saya ulangi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, saya ulangi ayat pokok kita, walaupun ini sudah sering kita dengar, yaitu yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 12 yang berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menurut pengamatan saya dan apa yang kita ikuti selama ini, dunia semakin membawa kita kepada suasana galau, takut, cemas, dengan bermacam-macam hal yang menimpa di hari-hari ini di atas muka bumi. Dan saya bukan ahli COVID-19, tetapi dampak yang dihadirkan atau suasana yang telah diakibatkan oleh COVID-19 ini sungguh dahsyat. Padahal kalau saya ikuti sebetulnya penyakit ini tidak terlalu. Sebab yang banyak justru korbannya kalau dibandingkan persentasenya adalah masih lebih banyak paru-paru yang mengakibatkan lebih banyak meninggal, jantung, dan segala macam. Hanya memang dalam penyebarannya COVID-19 ini luar biasa cepatnya. Dan membumi atau mengglobal. Bahkan tidak ada tempat yang steril. Seperti kita ketahui bahwa mulanya muncul berita tentang orang yang terdampak dengan COVID-19 ini adalah di tempat yang sangat steril justru, yaitu di Buckingham. Yang pertama terdampak adalah seorang pangeran Charles yang boleh dikata salah satu tempat yang paling steril di dunia. Bukan cuma steril dalam artian pergaulan, tetapi juga mereka steril dalam pengawasan medis. Tapi toh ternyata bahwa tidak ada tempat yang tidak terdampak. Dan kalau saya yang awam ini mengikuti apa yang sedang terjadi dengan peristiwa ini, sebetulnya bagi saya lihat adalah justru telah membawa kepada kita satu perasaan terintimidasi apabila kita tercap, ya dicap, saya sebut tercap orang yang mengidap penyakit COVID-19. Sehingga tetangga pun menjauh dari kita, bukan cuma tetangga, keluarga kita pun menjauh dari kita. Dan ini yang saya perhatikan sangat membuat seseorang, termasuk juga orang yang sudah percaya kepada Tuhan, seperti terintimidasi. Terintimidasi dia. Saya sebagai gembala jemaat berdoa untuk beberapa jemaat yang terdampak. Oleh karena efek daripada terdampak ini lebih berat pengaruh kejiwaannya, sehingga ada jemaat yang dia bilang, daripada saya melapor lalu keluarga saya semua di isolasi, lebih baik saya menderita sampai mati. Aneh, dan ini saya anggap satu tindakan yang luar biasa. Dari jemaat kami sebagai dokter dianjurkan masuk, tapi Bapak ini dia bilang, daripada nanti kami dicap sebagai penyebar, sumber dari malapetaka sekitar, lebih baik saya mengurung diri, padahal sudah dalam keadaan payah.
Nah, saya melihat bahwa waktu orang ini mengalami seperti ini, justru penyakitnya bukan hal yang dia takuti. Dia takuti adalah kalau dia dicap sebagai sumber malapetaka untuk masyarakat sekitar. Dan banyak hal yang saya lihat akhirnya saya coba tenangkan mereka dengan memberikan kebenaran firman Allah. Dan saya pun seringkali ditegur oleh anak saya sebab dalam usia lanjut kok masih berani keluar pergi untuk doakan mereka yang sakit. Bahkan sering saya yang mereka bilang sudah usur ini, sudah tua ini, malah diminta oleh mereka yang terkena atau meninggal karena COVID, diminta untuk melayani. Bahwa mereka bilang katanya, kalau sudah tua sudah tidak menjadi persoalan kalau mati lekas. Jadi saudara-saudara, saya pergi dan saya layani mereka yang meninggal oleh karena COVID dan sangat terbatas. Lalu mereka coba semprot juga sama saya. Jadi saudara-saudara, saya melihat di sini adalah hal yang sangat menderita sebetulnya adalah batin. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai anak Tuhan, kita harus sadar betul ini, bahwa zaman kita sekarang adalah zaman di mana kedatangan Tuhan dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mungkin saudara sudah pernah ikuti pelajaran-pelajaran di Bible Study di jemaat, hal-hal yang akan terjadi di muka dari kesudahan segala sesuatu. Dalam pelajaran eskatologi pasti kita pernah pelajari tentang beberapa hal yang akan terjadi. Nah, menjelang kedatangan Tuhan, baik yang ada terdapat dalam Wahyu, kita lihat bahwa pasti dunia ini akan menghadapi hal-hal yang membawa kepada satu pengalaman yang sangat menakutkan. Kita lihat saja umpamanya Wahyu pasal 6. Tetapi saya tidak berbicara di situ. Saya ingin berbicara tentang apapun yang terjadi di muka bumi ini. Saya punya keyakinan bahwa Allah sedang menskenario. Saya sebut skenario di sini dalam artian Allah sedang mempunyai rencana yang luar biasa untuk membentuk satu komunitas. Komunitas di sini adalah orang yang sudah mengalami kehidupan baru melalui pertobatan oleh karena mendengarkan Injil Kristus. Oleh karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah yang Allah sedang lakukan hari-hari ini. Saya seringkali kasih contoh seperti ini. Bahwa waktu orang Israel keluar dari Mesir, maka Allah harus melakukan 10 tulah. Yang pertama, kedua, ketiga, dunia masih atau bangsa Mesir masih bisa atasi dengan kemampuan-kemampuan mereka yang ada pada zaman itu. Tetapi masuk pada tulah yang keempat dan seterusnya, para ahli mereka sudah menyerah dan berkata ini bukan lagi kekuatan manusia. Dan saya yakin juga bahwa menjelang kesudahan segala sesuatu, Allah akan mengadakan sesuatu khusus untuk menyempurnakan gereja Tuhan. Saya sering katakan dalam pelayanan bahwa gereja Tuhan tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Tidak akan pernah lepas dari kesusahan. Penderitaan justru kalau kita baca dalam Alkitab adalah membentuk satu kehidupan rohani yang semakin kuat. Sebab gereja akan disempurnakan justru bukan karena berkatnya, sehatnya, dan segala macam. Gereja Tuhan justru akan disempurnakan pada waktu dia mengalami penderitaan. Dan disinilah akan terbentuk satu komunitas yang sungguh-sungguh punya kemampuan iman. Punya dasar kuat dalam soal iman. Dan ini yang harus kita lakukan pada hari-hari ini. Firman Allah berkata bahwa pasti tidak dapat tidak. Kalau soal bencana alam dan segala macam fenomena-fenomena alam sekarang ini, itu justru bagi dunia. Saya sering katakan bahwa kalau Allah kan adakan sesuatu yang membuat kita tercengang bahkan ketakutan, adalah rencana Allah sebab firman Allah berkata Allah memandang dari sorga melihat ke bumi. Adakah manusia yang mencari Tuhan apa tidak? Oleh karena itu Allah kirimkan atau izinkan hal-hal terjadi di muka bumi dengan maksud.
untuk menunjukkan bahwa manusia itu tidak lepas dari kelemahan dan kesudahan. Sering saya katakan begini, manusia itu adalah ciptaan Allah. Dan satu ciptaan itu tidak dapat terlepas dari yang menciptakan. Saya kasih contoh umpamanya, semua hasil karya ciptaan manusia di muka bumi, apakah itu kendaraan, apakah itu benda apa saja, termasuk bangunan rumah sekalipun, gedung sekalipun. Apabila hasil ciptaan itu coba melepaskan diri, terpisah dari yang menciptakan, lama-kelamaan kendaraan atau apapun itu akan menjadi rongsokan. Nah, manusia oleh karena penemuan-penemuan yang spektakuler dan merasa bahwa mereka ini sudah hebat, Allah izinkan hal-hal terjadi di muka bumi untuk menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbatas dan tidak dapat lepas daripada yang menciptakannya. Itu yang Allah sedang lakukan hari-hari ini. Tapi di sisi lain sebagai gereja Tuhan, bagi saya ini adalah satu hal yang luar biasa indah. Mengapa? Sebab justru dengan Allah mengizinkan hal-hal terjadi di muka bumi, semakin membuat kita gereja Tuhan yakin bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah maksud Allah untuk menyadarkan gereja juga semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, menghadapi seperti ini, Rasul Petrus dia berkata bahwa kesudahan segala sesuatu harus disikapi dengan satu kehidupan gereja yang dia berkata seperti ini. Karena itu, kuasailah dirimu. Kata kuasailah dirimu ini saya perhatikan dalam Alkitab. Adalah kemampuan seorang untuk melihat dirinya. Sadar akan dirinya. Lalu memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Dan meningkatkan apa yang dia sudah miliki. Khusus dalam soal kehidupan beriman. Kalau tidak, kita akan mengalami justru bukan saja stagnan, tetapi kita akan merosot. Lalu akhirnya kita menjadi orang yang gagal dalam pertumbuhan iman maupun dalam pengiringan kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, kuasailah dirimu di sini. Saya perhatikan Rasul Paulus sering memakai juga kalimat ini. Kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 5 berkata begini. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Dia berkata seperti ini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam penguasaan dirimu dalam segala hal ini, kalau saudara perhatikan selanjutnya, sabarlah menderita. Membentuk satu kesabaran. Menguasai diri dengan sabar menderita. Sekali lagi saya katakan bahwa gereja tidak mungkin terpisah dari penderitaan. Sebab penderitaan justru membawa seseorang dibentuk. Sama seperti Ayub yang berkata, kalau aku diuji, aku akan keluar seperti emas. Bagi dunia mungkin hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini adalah akhir dari segala sesuatu. Putus harapan. Tetapi bagi kita gereja Tuhan justru apa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah sesuatu yang saya mau katakan berkat bagi kita. Untuk menyadarkan diri kita, menguasai diri kita. Lalu bertindak sesuai firman Allah. Mari kita lebih tekun lagi, sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Paulus lebih lanjut dia berkata begini. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kadangkala saudara dalam menghadapi persoalan atau penderitaan, kita langsung seperti orang yang sudah tidak ada daya. Padahal sebagai gereja Tuhan kita harus sadar bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang hidup. Allah yang sudah mati dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus untuk menghasilkan satu komunitas. Pribadi-pribadi yang ditebus oleh darah Yesus. Dari orang berdosa, dikuduskan menjadi orang kudus. Nah, kekudusan, gelar kudus ini bukan karena kita orang kudus. Tapi kita berkata karena kita dikuduskan oleh penebusan darah Yesus. Nah, predikat ini kita harus pertahankan. Dan saya bangga, tadinya saya bukan orang kudus.
Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kita dikuduskan oleh penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan oleh karena itu kita harus pertahankan ini. Dikatakan bahwa kuasailah dirimu dengan sabar menderita dan melakukan pekerjaan tugas pemberitaan Injil. Disinilah yang seringkali kekeliruan yang kita pahami. Keliru dalam memahami predikat sebagai gereja Tuhan. Berulang kali saya katakan bahwa gereja Tuhan tidak dapat dilepaskan dengan tugas untuk memberitakan Injil. Siapapun dia. Kadang-kala kita berkata bahwa pemberitaan Injil itu hanya untuk seorang yang sudah tamat sekolah Alkitab atau seorang pendeta. Saya kagum dengan jemaat di Ketapang dengan membentuk grup-grup yang giat bekerja, giat menginjil, giat melayani Tuhan dalam segala bidang. Dan ini yang harus kita lakukan pada hari-hari ini. Sebab kita sudah hidup menjelang kesudahan segala sesuatu. Kuasai diri dalam artian sabar menderita, tetapi juga tetap menjalankan panggilan Tuhan. Alkitab berkata gereja tidak dapat dipisahkan dari kehidupan marturia atau saksi Kristus dengan konsekuensi. Dia harus menderita dan juga mungkin harus mati syahid. Yang berikut kita baca di sini supaya tetap tenang. Jadi setelah menguasai diri dari sudut kebenaran firman Allah, gereja harus tenang. Tenang di sini bukan berarti kita coba ya anggap apa yang terjadi itu biar berlalu dan segala macam. Bukan. Yang dimaksud dengan tenang di sini adalah satu kehidupan yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengandalkan seluruh kemampuannya kepada Tuhan. Ya, kita mungkin masih ingat dalam Mazmur pasal 62. Mazmur 62 berkata, hanya dekat dengan Tuhan saja aku tenang. Saya ingin berkata bahwa banyak orang yang keliru, bahkan sampai pada gereja, menganggap bahwa kalau dia sudah mencapai segala sesuatu, baik dalam pendidikan maupun dalam karir, maupun dalam soal mungkin ekonomi, dia menganggap dia sudah tenang. Ketenangan bukan di situ. Ketenangan adalah kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, lalu pada saat kita dekat dengan Tuhan, kita alami hadirat Allah, bagaimana Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Saya sering alami percobaan, ujian, bahkan ada ancaman yang datang. Tetapi waktu saya mendekatkan diri kepada Tuhan, saya alami satu kehidupan yang luar biasa. Dekat dengan Tuhan. Tenang. Menjadi tenang. Kalau sudah tenang, disitulah saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya alami luar biasa. Dan saya melihat banyak anak Tuhan yang begitu. Justru waktu dia mengalami percobaan yang luar biasa, dia berseru kepada Tuhan, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan roh Allah yang datang mengalir dalam hidupnya. Dan akhirnya dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupku adalah Kristus. Seperti yang diucapkan oleh Paulus. Saya bangga di hadapan Tuhan. Sebab walaupun di pandemi yang sangat menakutkan orang ini, saya diberi ketenangan dengan ayat-ayat firman Allah. Mengapa? Waktu saya menghadapi seperti ini dan saya harus berdoa mereka yang terpapar. Saya pulang, mereka bilang, jangan-jangan, khusus untuk anak-anak saya, mereka bilang, jangan-jangan papi membawa sampar ini. Tapi oleh kemurahan Tuhan, setiap kali saya pulang sampai hari ini, seisi pastori yang penghuninya begitu banyak, tidak ada satupun yang terpapar. Saya juga bangga kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab jemaat memang ada yang terpapar, tetapi mereka mengalami kesembuhan secara luar biasa. Ada yang saya katakan, saya doakan waktu sudah menyerah, dia berkata, serahkan saja saya kepada Tuhan sebab saya tidak sanggup lagi. Penyakit ini bukan penyakit, dia bilang. Bernafas sulit, menggigil, kepala mau pecah, dan dia katakan panasnya luar biasa. Saya sendiri ya hanya berkata sebagai seorang awam. Saya berkata bahwa saya tidak tahu penyakit apa itu, tapi yang saya tahu Yesus adalah tabib yang heran, dan oleh bilurnya kita disembuhkan. Nah, waktu Bapak ini berkata serahkan saja sebab memang dia sudah tidak sanggup, jadi kurus kering. Saya dengan anak mantu pergi berdoa. Anak mantu saya bilang, tolong jangan masuk ke kamar,
Tapi bagaimana mungkin dia sudah atur saya duduk dia di pembaringan, lalu saya tidak masuk. Kan dilema namanya, nanti pendeta penakut. Tapi bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah hati saya merasa melihat orang yang sungguh telah berserah kepada Tuhan, dan saya digerakkan sebagai seorang gembala. Dan saya katakan apapun yang terjadi. Jadi ada berapa jemaat dan orang yang bukan jemaat. Saya doakan dan kemurahan Tuhan. Waktu kami habis berdoa, saya kaget sebab waktu saya keluar dari rumahnya, saya lihat bapaknya itu yang sudah kurus kering itu, tiba-tiba ikut di belakang kami. Dan hari Minggu dia masuk kebaktian. Saya ingin berkata bahwa saya bukan arogansi rohani, dijauhkan Tuhan. Tetapi di sini kita harus melihat bahwa apapun yang terjadi, COVID bukan penentu kematian. Yang menentukan hidup dan mati kita manusia adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebagai manusia kita harus jaga diri. Saya katakan saya kalau keluar, saya juga pakai kelengkapan, ya paling tidak masker. Tetapi kalau saya sudah pakai masker, saya sudah pakai lalu masih terdampak, saya tidak akan menyesal. Saya sering katakan kepada keluarga, termasuk pada jemaat. Kalau saya sudah melakukan segala sesuatu persyaratan, lalu masih terdampak oleh karena saya melayani Tuhan, saya tidak akan pernah menyesal. Dan kalau saya dipanggil oleh karena melalui penyakit ini, saya tidak akan pernah juga menyesal. Tapi heran kemurahan Tuhan, sampai hari ini, tiap kali saya mengalami agak sedikit kurang enak badan, waktu dokter tes, dia bilang kok negatif. Saya mau katakan, bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Disinilah perlunya kita. Yesus, kalau terjemahan lama dalam Kolose berkata, hendaklah kamu bersalut dengan Kristus. Hidup di dalam Kristus. Bukankah dengan bersalut, berpakaian kasih Kristus, kebenaran kuasa Kristus, yang menghadapi segala sesuatu di sekitar kita adalah Allah sendiri. Mungkin saya tutup dengan yang perikop tentang tenang ini, seperti yang tercatat dalam Ayub. Saya ingat Ayub ini. Ayub 1 ayat 10a, coba ditampilkan. Di sana firman Allah berkata, bahwa iblis pun mengakui bahwa Ayub tak dapat disentuh oleh karena dia dibungkus, dikuasai, dipagari, dibentengi oleh kuasa Allah. Saya punya keyakinan bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, maka kuasa Allah juga yang akan menyertai kita. Perhatikan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Saudara-saudara, grup Emmaus. Emmaus adalah ada cerita khusus. Kebangkitan dari dua orang yang tadinya merasa sudah tidak ada harapan. Semoga grup Emmaus menjadi gereja yang berkobar. Alkitab berkata bahwa setelah kedua orang ini bertemu dengan Yesus, mereka ikuti perjamuan suci. Lalu waktu Yesus pecah-pecahkan roti, Alkitab berkata, terceliklah mata rohani mereka. Lalu mereka berkata, bukankah waktu dia memberitakan, menceritakan segala sesuatu kepada kita? Bukankah hati kita berkobar? Roh Allah kiranya tolong kepada kita. Agar roh Allah yang berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa sebagai umat Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu kita tidak hanya jalani hanya untuk kepentingan diri kita. Tetapi Alkitab berkata, sebagai gereja Tuhan, kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Sebab itu yang diberikan oleh Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dalam Matius pasal 24, kita baca di sana dia berkata, lalu Yesus membuka pengertian mereka tentang Alkitab. Dan yang saya senang, Yesus berkata begini, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi orang yang sudah pernah mendengar dan melihat tentang siapa Yesus dan pengalaman Yesus dan tujuan Yesus datang ke bumi.
Dia harus berani berkata, saya harus ceritakan semua apa yang saya sudah lihat dan saya dengar. Oleh kemurahan Tuhan di Tabanan, pendiri gerakan moral masyarakat Bali, seorang tokoh yang sangat disegani, bertobat dan dibaptis tahun lalu dan sampai hari ini. Dia tetap setia, bahkan dia sudah minta surat baptisannya dia bawa ke semua tokoh masyarakat dan mengakui, saya ini sudah jadi pengikut Kristus. Saya yakin bahwa di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan dan menjelang kesudahan segala sesuatu, kita akan melihat perkara-perkara yang heran. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang tetap menguasai diri berdasar firman Allah. Tidak sombong waktu dia dipakai Tuhan, tidak sombong waktu dia diberkati, bahkan dia makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan, tetap tenang, bahkan semakin giat melayani Tuhan. Dan Alkitab berkata dalam ayat yang ke-7, 1 Petrus 4 itu berkata, dan tetaplah supaya kamu bisa berdoa. Kunci dari segala sesuatu, jangan berhenti berdoa. Sebab waktu engkau berdoa, roh Allah turun di atas hidupmu, dan engkau akan mengalami luar biasa. Walaupun melalui virtual, tapi saya yakin saya sedang mengalami sesuatu yang indah. Waktu berbicara tentang firman Allah, berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Roh Kudus, saya merasa ada kekuatan yang luar biasa yang mengalir dalam hidup ini, dan saya yakin juga grup Emmaus diberkati oleh Tuhan. Kesaksian tadi sungguh indah. Engkau akan jadi tenang apabila engkau memberikan diri dituntun oleh Tuhan, dan Tuhan pasti buka jalan. Kalau Ayub dibuka jalan Tuhan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kalau ada di antara saudara mungkin yang perlu didoakan, saudara boleh angkat tangan kanan saudara. Dan saya yakin roh Allah yang akan menjamah hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa, dengan kebenaran firman-Mu, kami sadar bahwa kami hidup di zaman akhir, di mana segala sesuatu akan berakhir. Tetapi juga kami bersyukur sebab di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk hari-hari ini, baik badai sampar COVID-19 maupun badai alam yang sedang melanda seluruh muka bumi ini, kami boleh dicelikan mata rohani dan disadarkan bahwa kami memiliki Engkau Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Gembala yang baik, yang setiawan, yang tidak meninggalkan kami. Kami tenang kalau kami hidup dekat dengan Engkau. Kami sadar Tuhan, kekuatan Roh Kudus akan mengalir dalam hidup kami. Dan berkat-Mu di atas grup Emmaus semua diberkati, dikuatkan, dan dipakai oleh Tuhan untuk kebangunan rohani di hari-hari ini, bagi keselamatan banyak jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Om Dolphy yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Luar biasa, memberikan kekuatan bagi kita, juga kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Saudara Ibu Ruth, kesaksian yang sangat menguatkan bagi kita semua. Baik, saudara-saudara, saya akan sampaikan beberapa pengumuman bahwa Jumat depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta, bisa ditayangkan mungkin si Impal, Sevanya Somat Jaya ya, yang akan melayani kita. Beliau adalah gembala sidang di Alam Sutra, GPDI Alam Sutra. Ya. Kemudian 2 minggu yang akan datang kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Denny Lumempal, berasal dari GPDI Pituru, Purworejo, Jawa Tengah, saudara ya. Kemudian 3 Jumat yang akan datang kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Kencem. Ya, beliau akan melayani kita itu dari GPDI Alpha Omega Cinere, Jakarta ya, saudara ya. Nah, itu saja pengumuman, dan bagi saudara-saudara yang terbeban dan tergerak ingin memberikan
persembahan bisa lewat rekening yang ditayangkan, saudara. Di situ ada barcode dan saudara tinggal klik saja. Nah, itu bisa keluar nomor rekeningnya dan saudara bisa memberikan persembahan kasih saudara ya untuk membantu pelayanan keluarga Emmaus. Nah, itu barcode yang sudah dipersiapkan, saudara. Saudara scan saja, nanti akan keluar nomor rekeningnya ya, saudara. Kemudian saudara, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun pernikahan pada bulan Maret yang lalu ya. Saya tidak bisa sebutkan mereka satu persatu. Nanti Om Dolfi akan berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun pernikahan pada bulan Maret yang lalu ya. Kemudian juga kita akan berdoa buat saudara Ibu Ruth yang berulang tahun pada hari ini. Kemudian juga saudara Edi Liu juga berulang tahun pada hari ini. Ya, kita berdoa buat mereka berdua yang ulang tahun ini bukan ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan kita doakan pada bulan yang berulang tahun pada bulan Maret yang lalu ya, saudara ya. Itu saja, dan saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudara yang sudah melayani pada malam hari ini. Ibu Betsy, Bapak Niko, Ibu Ruth yang sudah bersaksi, kesaksian yang indah, dan saudara-saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara bisa bergabung lagi Jumat yang akan datang ya, saudara. Jangan lupa kalau saudara ingin memberikan persembahan kasih tadi, saudara bisa transfer lewat rekening yang saudara scan atau saudara catat nomor rekeningnya, saudara. Itu saja, saudara, pengumuman. Sekali lagi terima kasih buat Om Delvi. Ya, puji Tuhan. Jauh, tidak perlu datang naik pesawat ya Om ya. Tapi bisa datang, bisa membagikan berkat buat kita semuanya. Ya, luar biasa firman Tuhan yang luar biasa. Ketika pada tanggal 30 itu saya hubungin Om Dolfi, tapi saya ingat, ya Om Dolfi lagi sibuk rupanya ini, lagi ketua panitia. Saya lupa, pasti lagi sibuk. Nah, akhirnya saya untung punya teman di sana ya, majelis di Tabanan. Saya hubungi majelisnya, yaitu Bapak Ali ya, Bapak Ali. Nah, beliau juga rupanya lagi sibuk juga, lagi menjemput tamu katanya. Iya, dia yang menjadi komandannya di situ. Iya. Beliau kan sampaikan katanya, Om Delvi sekarang luar biasa sibuk katanya, jangan diganggu katanya. Oh iya, saya tolong titip pesan saja, saya sampaikan mau minta Om Delvi untuk melayani tanggal 9 Jumat ini ya, saudara. Puji Tuhan, Om Dolfi sudah bersedia dan sudah memberkati kita lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Itu saja pengumuman, saudara, dan kita akan juga berdoa buat Bapak Gembala kita tentunya ya, tetap kuat, tetap sehat, diberikan kekuatan senantiasa, beserta dengan keluarga, Bapak Wakil Gembala, ya ada 3 ya, saudara Hesi, Revi, dan Rani ya, yang sebagai Wakil Gembala yang akan kita doakan pada malam hari ini. Juga kita berdoa buat bangsa dan negara kita ya, saudara. Jadi kita akan doa untuk pernikahan, ulang tahun pernikahan pada bulan Maret yang lalu, kemudian ulang tahun Ibu Ruth dan Bapak Edi Liu, kemudian kita berdoa buat Bapak Gembala kita berdoa buat bangsa dan negara kita, dan Om Dolfi sekaligus akan menutup doa berkat dan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilakan kepada Om Dolfi, mari silakan Om. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah dan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang telah mengizinkan kami boleh bersekutu bersama, beribadah, menyembah Engkau, memuji nama-Mu,
mendengarkan firman-Mu. Dan kami berterima kasih sebab Engkaulah yang membentengi hidup kami. Dengan pagar kuasa-Mu, bahkan malaikat sorga memagari kami siang dan malam oleh kasih karunia-Mu. Kami juga bersyukur ya Bapa, kalau keluarga Emmaus boleh mengadakan ibadah ini. Dan kami yakin bahwa kekasih-kekasih ini Engkau persiapkan untuk menjadi alat dalam pekerjaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Secara khusus kami berdoa buat mereka yang berulang tahun. Hamba-Mu berdoa roh Allah turun ke atas mereka ya Tuhan. Dan biarlah rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilimpahi dengan kasih karunia dalam kehidupan beriman maupun juga dalam usaha dan pekerjaan, terlebih dalam membina orang-orang yang perlu dibina dalam iman ya Tuhan. Pakai mereka, dan secara khusus juga kami berdoa buat keluarga hamba-Mu, mulai dari Bapak Hani Mandei, Saudara Hesi, Saudara Revi, dan juga Rani. Engkau yang telah memakai hamba-hamba-Mu ini, khusus ya Tuhan kami berdoa buat Om Hani. Engkau tumpangkan tangan-Mu atasnya, roh Allah yang meneguhkan dan menguatkannya ya Tuhan. Dalam usia lanjut, fisik boleh lemah, tetapi haleluya kekuatan batin makin bertambah dalam hidup hamba-Mu. Dan seluruh jemaat diberkati, baik jemaat Ketapang, Keramat, Soho, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang ya Tuhan, kalau kami akan memasuki malam ini, kami mohon penyertaan-Mu, bentengi kami dengan kuasa-Mu, pagari kami dengan malaikat-Mu, naungi kami dengan kasih karunia-Mu. Biar kami beristirahat dalam damai oleh kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu. Engkau bangunkan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dalam damai dan sukacita sorga. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta damai sukacita dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan melimpah di atas kita sekalian, malam ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita terserukan haleluya, dan kita tutup dengan sukacita. Amin. Selamat malam. Malam Om, terima kasih Om. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Hanya saudara bisa, kalau mau ngobrol ucapan terima kasih, saudara bisa unmute. Om Dolfi, terima kasih Om Dolfi. Terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Tetap semangat. Terima kasih Om Dolfi. Puji Tuhan. Terima kasih Om Dolfi. Terima kasih Pasti Om. Tuhan beserta. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Ya, makasih banyak Om. Yo, Bud. Salam buat Alik ya Om. Malam. Alik salam. Berkati Om. Yo, sama-sama Tuhan berkati. Kapan ke Bali? Ya, nanti Om. Malam, Pendeta Dolfi. Saya hampir tiap minggu pergi. Ini Om Beni menyapa, Beni Jaya menyapa Om Dolfi itu. Iya. Selamat malam. Yo, ini dia Apa orang Bali kabar? sebetulnya. Ameng Orang gimana? Orang Bali. Bali. Baik-baik. Kapan ke Bali lagi, Ben? Oh, mana? Oh, mana? Haleluya, Bali puji lagi Tuhan. katanya, Om Beni kapan ke Bali lagi? Iya. Ini itu dia lupa kalau dia orang Bali sebetulnya. Puji Tuhan. Sehat-sehat ya. Semua sehat, puji Semua Tuhan. sehat. Iya. Ameng tinggal di mana sekarang? Dia bolak-balik. Tapi oleh kemurahan Tuhan dia Ameng di sehat. Tabanan atau di Mataram? Kadang-kala ini dia di Mataram sekarang, sebab gubernur tidak mau lepas sama dia untuk PPLD itu, Pak Pesparawi itu. Pesparawinya dia masih. Iya. Mestinya Beni itu gurunya itu. Ini itu guru musiknya itu. Dulu Ya, waktu ada Ameng, saya tinggalin. Jadi kan sebelumnya kan memang saya yang main Iya, di sana betul. di kampus kan. Terus ada Ameng udah. Waduh, ternyata
Nggak lama ketahuan bahwa ini jadi menantu pendeta besar nih. Ya, puji Tuhan. Titip salam semua ya. Tapi Terima kasih. Salam semua. Suksema. Masih bisa ya. Bede kan tawang. Nggih. Saja. Wah, balunya keluar nih. Balunya Ya, puji Tuhan. Tuhan beserta semua. Ya, boleh amin, pamit ya. Amin, Yo, Om. Om, sampai Yo, baku puji di Tuhan. Tabanan. Selamat ulang tahun, Ruth. Buat Ruth. Iya, Selamat ulang mereka tahun. yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Ya, terima kasih, Om. Terima kasih, Om. Nyanyi dong buat Ruth, Om. Nyanyi dong buat Ruth. Di Bali ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Edi juga ulang tahun kan? Edi ulang tahun. Ulang tahun tuh hari mana? Kok nggak tunjukin wajahnya? Edi mana Edi? Edi mana Edi? Edi nggak kelihatan. Oh, baru keluar. Edi, happy birthday. Ruth, happy birthday. Happy birthday, Ruth. Happy birthday, Edi. Liu, happy birthday. Happy birthday, Edi Liu. Ruth, happy birthday, Ruth. Happy birthday, berkati. Kenalin. Edi masih pakai masker. Potong kuenya sekarang juga. Potong kuenya di rumah masing-masing. Ada kuenya, lihat aja deh boleh. Tolong tiup lilin, kok potong kuenya. Tapi udah. Iya, lagi kerja. Bagi kuenya. Bagi kue. Tapi bohong. Tapi bohong. Tapi bohong. Si Ruth lagi ada di angkasa ya. Iya, udah di awan-awan dia. Udah di awan-awan, Ruth. Dipenuhi kemuliaan. Mantap. Kudus di atasnya. Wah, Ko Budi makan apa tuh? Makan kerupuk. Kirain malaikat kok Belum kok, belum jadi malaikat kok. Tapi udah di awan-awan, Ruth. Oke, bye semuanya. Dadah. Bye semuanya. Sampai ketemu Jumat depan. Ya. Bye. Bye. Halo Sisi. Permisi semuanya ya. Bye. Berapa hari permisinya? Berapa hari? Debbie kok cuma bayangan sih? Tahu nih. Ini mah gitu. Masih gue bayangan. Cingrit, baru nongol sambil makan. Barusan pas lagi ngucapin Ruth. Makan apa tuh, Cingrit? Makan di rumah Cien. Wow. Mana Ciannya nggak kelihatan? Ciannya mana Cian? Ada tuh. Ciennya ada. Makan tekwan. Happy birthday, Ruth. Thank you, Cian. Happy birthday Cian. Happy birthday, Ingrid. Birthday Ingrid. Sama-sama. Jadi mau makan Happy birthday bakso. Om Niko. Debbie mau makan bakmi nggak, Deb? Mau, tapi Kok cuma Debbie yang ditawarin? Masih banyak loh di sini. Ayo, Ruth. Mampir. Ayo. Ruth, ayo kita ditawarin. Ayo. Lagi tuh Om Niko. Ayo semua yuk. Gak bisa. Makan roti dia. sudah. Wow, krepes. 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 Mantap.
Mantap. Ya, mana Tia? Tia. Raja Iya mana? tuh. Nongolin. Acin Hadir, mana Acin? hadir. Hadir. Acin. Yang lagi Hadir. pakai daster. Emang ada Acin? Saya pakai Datang, daster, ada. kok tahu aja. Ada tadi ada. Lihat Acin. Cynthia ada. Siapa? Cynthia tadi ada. Iya, Ada Cynthia tadi Cynthia ada. tadi kok. Ini tinggal kita berapa orang nih? Kenapa mau diundang makan? Ulang tahun Ruth kesini aja. Iya. Nanti janjian Makan ya. bakmi. Nanti janjian ya, Ruth. Ya, Iya. kalau udah pada vaksin ya. Ya ilah. Kalau makan vaksin jadi itu vaksin itu. Kalau nunggu vaksin mah. Kau kapan? Nggak boleh. Kenapa? Makan. Dapat kerjaan baru. Happy birthday. Ini aku pakai daster. Banyak berkatnya di sini hari ini aku banyak banget nih. Kita samaan nih kuning. Tia. Iya. Ini lihat tuh nggak pakai dandang daster. Uhuy. Kelihatan Tia. Kalau Selain dapat lihat tuh muka. Kalau ada Iya. emosi dibawa semua nih makanan ke sono. Iya. Banyak, ada puding. Mantap. Ada Dan nanti kita ngumpul aja di itu di tempat Kesukaan kita Yeni. itu pudingnya. Puding regal ya? Bukan puding temen Puding kirim buah. puding. Puding Oh, buah. puding buah. Nggak tahu nih puding apa nih. Nih, kelihatan nggak Puding-pudingan. pudingnya? Puding sama bretok kan enak. Kelihatan. Oh, Tuh. mana nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Lu di angkasa sih. Lu di angkasa bagaimana kelihatan di bawah? Nggak bisa. Iya. Bagus ya? Backgroundnya Iya. bagus ya? Dia nasi jahanya mana? Bagus. Ada di Andi Watung. Oh gitu ya. Kapan tuh aku dapat di sana? Si Betsy dikasih nggak waktu itu? Si Betsy aku titip. Ada. Jangan-jangan udah dimakan di jalan nggak sampai. Nasi. Biasa Bro Niko selalu Ada. lagi makan. Iya, ketemu di itu di Andi Watung. Si kita Betsy berdua nggak ada. janjian di sana kita. Hampir nggak ngenalin karena pakai masker. Iya sekarang ya. Kalau pakai masker nggak kelihatan. Iya, aku Wah, lewat itu. aja. Kita Aku bawa lewat sini anak- aja anaknya lagi. cantik Telepon banget Niko loh. nggak kenal siapa itu. Anaknya Safety Om Tia. Jim jebur. Anaknya Tia cantik banget. Kita Masa kan mau sih? makan? Bagaimana mamanya kan cantik juga. Pak. Pulang. Nanti Tariri kangen nggak Ingrid? Ruth. Ingrid. Terus siapa yang ngasinin?